Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Linda Ayu Islamia, mahasiswi dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Bisa disebutkan identitasnya Ibu? Nama saya Ibu Ila, umur 56, 56, kelahiran 63. Baik, dengan Ibu Ila, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Kabarnya hari ini tidak bagus, stres, badannya nggak enak, ngilu-ngilu, capek, semua lengkap dah. Kalau boleh saya tahu, stresnya itu karena apa Ibu? Karena pandemi, nggak bisa kerja, anak masih sekolah. Terus untuk mengatasi keluhannya Ibu itu bagaimana? Apa yang Ibu lakukan? Nonton TV, garingan, layar-layar. Baik, tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan pengkajian fisik pada Ibu untuk menentukan masalah kesehatan apa yang diderita oleh Ibu dan mencari solusinya. Apakah Ibu bersedia nggih? Bersedia. Tindakan ini itu memerlukan waktu sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apakah ada pertanyaan sebelum dimulai Ibu? Enggak ada. Baik Ibu, kita mulai nggih. Yang pertama, bisa disebutkan nama dan tempat tanggal lahir Ibu? Nama saya Ibu Ila, tanggal lahir Jember 1 Juli 63. Oke, baik Ibu Ila. Untuk pendidikan terakhir Ibu apa nih? SD nggak selesai. Dan untuk agama yang dianut oleh Ibu? Islam. Apakah Ibu mempunyai keluhan saat ini? Ya, keluhannya asam urat, pusing, Terus? ngilu-ngilu. Baik, itu saja ya Bu. Nggih. Apakah Ibu itu mempunyai riwayat penyakit keluarga nih? Nggak ada. Tidak ada. Apakah Ibu pernah melakukan imunisasi? Nggak ada, dulu zaman Ibu ada imunisasi. Baik. Apakah Ibu mempunyai alergi terhadap makanan atau obat tertentu nih? Enggak. Tidak ada. Apakah Ibu mempunyai riwayat pembedahan atau operasi? Enggak pernah. Tidak ada. Lahiran normal. Apakah Ibu mempunyai atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Iya, obat gatal sama asam urat. Baik, selanjutnya pengkajian TTV nih Bu. Baik, permisi nih Bu, saya akan memeriksa tekanan darah Ibu terlebih dahulu. Permisi nih Bu. Baik, untuk TTV Ibu tekanan darahnya adalah 110/80, suhunya 36,9, nadi Ibu 71 kali per menit dan pernafasannya 14 kali per menit. Baik Ibu, kita melakukan pengkajian selanjutnya yaitu pengkajian Gordon. Yang pertama pertanyaannya yaitu mengenai persepsi tentang kesehatan. Apakah Ibu paham tentang status kesehatan Ibu dan apakah Ibu sering memeriksakan status kesehatan Ibu di fasilitas kesehatan? Ya ngerti.
tapi jarang meriksain kesehatannya. Baik. Pertanyaan kedua mengenai pola aktivitas dan latihan. Apakah ibu mandi itu secara teratur, dan untuk berpakaiannya apakah ibu memerlukan bantuan? Enggak, mandinya teratur 2 kali sehari, pagi sama sore. Dan untuk toileting seperti eliminasi, BAK dan BAB itu apakah ada gangguan, dan untuk frekuensinya itu bagaimana ibu? Masalah BAB normal. Terus apa itu tadi? Mandiri, ibu bisa ke toilet semuanya sendiri bisa. Berarti mandiri ya Bu, dan tidak ada masalah pada pola eliminasi ya, jadi tidak ada gangguan dalam BAK dan BAB? Enggak ada, normal. Selanjutnya mengenai pola istirahat atau tidur. Ibu biasanya tidur berapa jam per hari, dan bagaimana kualitas ibu dalam tidurnya itu? Apakah terdapat gangguan tidur? Susah tidur kalau malam, tapi kalau pagi enak tidurnya. Berarti gangguan tidur pada malam hari ya Bu? Iya. Selanjutnya mengenai pola nutrisi. Ibu biasanya itu makan berapa kali sehari, dan porsinya itu cukup atau tidak? Apakah ibu mempunyai pantangan tertentu dalam makanan atau alergi gitu? Enggak, kalau makanan enggak pernah ada pantangan. Makan 2 kali sehari, pagi sama sore. Baik, selanjutnya mengenai pola kognitif. Apa ibu mempunyai gangguan dalam panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pembauan atau perasa? Penglihatan sebelah kiri agak bermasalah, kalau sudah capek udah nggak bisa terang lagi melihatnya. Baik, gangguan penglihatan mata sebelah kiri nggih. Apakah ibu dapat membaca dan berbicara dengan baik? Kadang-kadang iya, kadang-kadang juga susah. Penglihatan yang parah. Kalau dari dekat kan bisa lihat. Kalau untuk berbicara masih bisa baik ibu. Okay. Selanjutnya mengenai pola konsep diri. Bagaimana ibu memandang diri ibu sendiri? Apakah ibu mempunyai gangguan terhadap anggota tubuh ibu sendiri? Ya, lututnya sering sakit. Selanjutnya mengenai pola coping. Apa yang saat ini itu menjadi permasalahan bagi Ibu Ila, dan bagaimana Ibu Ila itu dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami? Permasalahannya cuma ekonomi. Soalnya sekarang nggak bisa kerja, anak masih sekolah. Ya cuma nunggu rezeki aja, kalau ada rezeki datang ya, kalau nggak ada ya wes. Baik. Selanjutnya pengkajian pada pola seksualitas. Apakah ibu masih mengalami menstruasi? Jarang. Bisa 2 tahun 3 kali. Apakah terdapat fungsi gangguan seksual? Enggak. Tidak ada nggih. Selanjutnya pengkajian pada pola peran dan hubungan nggih. Apakah ibu mengetahui peran ibu di keluarga dan di masyarakat, dan bagaimana hubungan ibu di dalam keluarga dan di lingkungan ibu? Sebagai anak, sebagai ibu, sebagai nenek, saya mengerti peran itu semua. Setelah itu untuk di masyarakat ya bisa adaptasi. Berarti aktif bercengkrama dengan tetangga ibu? Aktif. Jadi tidak ada gangguan ya? Enggak ada. Atau tidak ada perselisihan? Enggak ada. Tidak ada. Yang terakhir mengenai pola nilai dan keyakinan. Apakah ibu itu menganut satu agama dan percaya bahwa Tuhan itu ada, dan bagaimana ibu dalam beribadah kepada Tuhan? Ya, saya menganut satu agama Islam. Saya percaya itu adanya Tuhan. Dalam beribadah? Iya. Ibu biasanya sholat 5 waktu? Harus. Disertai sholat sunnah? Ya. Baik.
Baik, pengkajian selanjutnya yaitu pengkajian KATS atau pengkajian indeks kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, yang pertama mengenai aktivitas mandi. Apakah Ibu itu memerlukan bantuan dalam melakukan aktivitas mandi seperti menyabuni, menyiapkan airnya atau sebagainya itu? Enggak, bisa sendiri. Baik, berarti Ibu dalam aktivitas mandi berarti mandiri. Skornya 0. Selanjutnya pada aktivitas toileting. Ibu bisa ke toilet sendiri atau memerlukan bantuan? Enggak, bisa sendiri. Untuk kemampuan pada saat BAK atau BAB apakah memerlukan bantuan? Enggak. Bisa sendiri nih. Selanjutnya pada memakai pakaian. Apakah Ibu bisa mengambil pakaiannya sendiri melalui lemari dan memakainya? Bisa sendiri. Apakah Ibu bisa mengancingkan baju tanpa salah-salah? Enggak, bisa. Baik, berarti untuk memakai pakaian mandiri skornya 0. Selanjutnya pada kemampuan berpindah. Apakah Ibu bisa pindah dari tempat tidur, berdiri, duduk atau ke tempat yang lainnya itu memerlukan bantuan atau secara mandiri? Enggak, bisa sendiri. Baik, secara mandiri berarti skornya 0. Selanjutnya pada kemampuan kontinensia atau berkemih. Ibu bisa menahan pipisnya itu atau tidak bisa? Bisa, nahan pipis. Selanjutnya pada makan. Ibu itu bisa mengambil makanannya sendiri dari mengambil piring, mengambil lauk, setelah itu makan sendiri. Apakah memerlukan bantuan atau bisa melakukannya sendiri? Melakukan sendiri. Baik, mandiri. Baik, skor yang didapatkan dari pengkajian KATS adalah 0, yang berarti Ibu Ila itu termasuk ke dalam tingkatan mandiri karena tidak memerlukan bantuan orang lain dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari nggih. Baik, pengkajian selanjutnya yaitu saya akan melakukan pengkajian SPMSQ yaitu Short Portable Mental Status Questionnaire, yaitu yang bertujuan untuk menilai fungsi intelektual dari lansia. Apakah Ibu bersedia nggih? Nggih, bersedia. Baik, pertanyaan pertama, tanggal berapa hari ini Ibu? Tanggal 26. 26 bulan Mei. Nggih. Hari Rabu 2021. Baik. Hari apa sekarang Bu? Rabu. Apa nama tempat ini gitu? Dusun Kapuran, Desa Grendeng. Nggih. Di mana alamatnya gitu? Kapuran, Nggih, Desa Grendeng. nggih. Berapa umur Anda? Umur saya 56. 56. Kapan Anda lahir? 1 Juli tahun 63. Nggih. Siapa presiden sekarang ya Bu? Jokowi. Jokowi. Kalau presiden sebelumnya? SBY. SBY. Terus nama kecil dari ibu Anda? Ibu Ngatmini. Ngatmini. Selanjutnya kurang 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru. Secara menurun itu berapa gitu? 17. Baik, terima kasih ya Ibu sudah menjawab pertanyaannya. Di sini saya akan langsung membacakan hasil dari pengkajian fungsi intelektual dari Ibu. Ibu dapat menjawab 8 pertanyaan secara benar dan menjawab 2 pertanyaan salah, yang berinterpretasi bahwa Ibu itu mempunyai fungsi intelektual yang utuh. Pengkajian selanjutnya yaitu pengkajian agar keluarga Ibu. Apakah Ibu bersedia nih?
Pertanyaan pertama, seberapa puas nggih Ibu ketika dapat kembali ke keluarga untuk dapat membantu permasalahan yang Ibu hadapi? Kadang-kadang. Kenapa kadang-kadang Ibu? Ya kalau di rumah nggak dapat uang, kalau ada pekerjaan kan bisa membantu ekonomi keluarga. Jadi kadang-kadang Ibu skornya 1. Pertanyaan kedua, seberapa puas Ibu itu dengan caranya keluarga Ibu itu dalam membicarakan sesuatu dengan Ibu, dan bagaimana keluarganya Ibu itu mengungkapkan permasalahannya kepada Ibu? Ya kalau keluarga, bapak ibu mendukung, tapi saya nggak biasa tergantung sama keluarga, biasa mandiri, cari uang sendiri. Berarti selalu atau kadang-kadang atau tidak pernah gitu? Kadang-kadang kalau kayak gini pandemi ya otomatis harus minta bantuan keluarga. Berarti kadang-kadang gitu. Skornya 1. Pertanyaan ketiga, seberapa puas nggih keluarganya Ibu dalam menerima Ibu, mendukung Ibu, keinginan Ibu niku dalam melakukan aktivitas Ibu? Kalau keluarga selalu mendukung. Selalu mendukung. Skornya 2. Pertanyaan keempat, seberapa puas Ibu sama caranya keluarganya Ibu niku dalam mengekspresikan afek dan perception terhadap emosi-emosi Ibu? Misal kayak gini Bu, seberapa Ibu gimana caranya keluarganya Ibu dalam menghadapi kayak Ibu kayak ketika Ibu marah, sedih atau gimana gitu? Ya keluarga selalu ngerti kalau saya itu stres, nggak ada pekerjaan, ya otomatis keluarga yang diandelin untuk sekarang. Jadi selalu Ibu, berarti keluarga itu selalu mendukung Ibu ketika Ibu sedih, ketika Ibu nangis atau Ibu marah atau apapun itu? Iya, mendukung. Baik, pertanyaan yang terakhir guys, seberapa puas Ibu dengan cara teman-teman Ibu dalam menyediakan waktu secara bersama-sama dalam mengekspresikan kayak tadi marahnya, entah kecewanya atau sedihnya gitu? Ya keluarga itu tadi sama teman-teman. Berarti teman-teman sama keluarga itu menyediakan waktu tersendiri ya Bu? Iya, kalau ada masalah kita curhat sama teman, sama keluarga. Baik. Dari pengkajian yang telah kita lakukan Ibu, skor Ibu yang didapatkan yaitu skornya 8, yang berarti bahwa disfungsi di keluarga Ibu itu sedang. Berarti keluarganya Ibu itu masih berfungsi dalam fungsi afektif atau dalam mendukung Ibu. Iya, kalau nggak ada keluarga gimana? Iya. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian spiritual pada Ibu menggunakan DSES, yaitu Daily Spiritual Experience Skill. Apakah Ibu bersedia nggih? Bersedia. Kuesioner ini terdiri dari 15 pertanyaan Ibu. Ibu tinggal menjawab tidak pernah, jarang, kadang-kadang, hampir setiap hari atau seringkali, dan setiap jawaban itu mempunyai skor masing-masing berbeda-beda Ibu. Baik, pertanyaan yang pertama Ibu, apakah Ibu merasakan kehadiran Tuhan Ibu? Setiap hari. Jadi setiap hari Ibu merasakan kehadiran Tuhan Ibu? Baik, skornya 5. Pertanyaan kedua, apakah Ibu itu berkoneksi atau berhubungan dengan semua kehidupan Ibu nih? Itu setiap hari, jarang, atau setiap hari? Setiap hari. Selanjutnya, ketika Ibu beribadah itu atau di saat lain tuh
apakah selalu mengingat Tuhan gitu? Selalu mengingat. Berarti seringkali mengingat Tuhan gitu. Selanjutnya, apakah ibu merasakan sukacita atau yang mengangkat keluar dari keprihatinan yang sehari-hari? Jadi kayak merasa gimana ya, sukacita itu kayak seneng gitu, ngangkat kayak ketika ibu keluar dari permasalahannya ibu. Ya seneng kalau bisa mengeluarkan masalah. Jadi merasakan gitu. Oke, merasakan. Itu setiap hari atau jarang-jarang? Jarang-jarang. Berarti kadang-kadang ya Bu. Selanjutnya, apakah ibu tuh menemukan kekuatan dalam agama ibu ya? Misal kayak Tuhan itu memberikan kekuatan ibu ketika ibu itu mengalami permasalahan. Iya, selalu. Berarti ibu itu melakukan beribadah, berserah kepada Tuhan seperti itu nggih? Berarti selalu, sering kali. Selanjutnya, apakah ibu tuh menemukan penghiburan ketika ibu beribadah kepada Tuhan? Ya, tenang. Nah, itu setiap hari atau kadang-kadang atau sering kali atau bagaimana? Ya setiap hari kalau kita lagi beribadah setiap hari. Selanjutnya, apakah ibu tuh menemukan kedamaian batin ketika beribadah kepada Tuhan gitu? Iya, tenang. Itu setiap hari atau sering kali atau kadang-kadang atau bagaimana? Ya setiap hari kalau kita lagi ibadah. Berarti selalu damai ketika beribadah ya Bu. Pertanyaan ke-8, apakah ibu itu selalu meminta pertolongan Tuhan ketika ibu mempunyai permasalahan atau ibu sedang melakukan kegiatan apapun itu? Selalu berdoa sama Tuhan itu harus. Berarti selalu ya Bu? Selalu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ibu tuh merasakan kasih sayang Tuhan yang diberikan ke ibu? Misal kayak ibu sudah sehat, ibu sudah gini, apakah ibu tuh sudah merasakan kasih sayangnya Tuhan? Iya, selalu. Baik, pertanyaan selanjutnya ibu, apakah ibu tuh merasakan kasih sayang Tuhan itu melalui orang lain? Iya. Apakah itu kadang-kadang atau setiap hari atau sering? Kadang-kadang. Selanjutnya, apakah ibu itu kadang tersentuh sama keindahan penciptanya ibu? Jadi kayak ibu itu kan agama ibu Islam, jadi ibu itu kadang tersentuh sama keindahan Allah gitu. Iya, selalu itu. Sering kali ibu. Selanjutnya, apakah ibu itu bersyukur atas berkah yang diberikan Tuhan kepada ibu sampai saat ini? Bersyukur sekali. Bersyukur itu sering kali bersyukur atau jarang-jarang bersyukur atau setiap hari bersyukur? Sering kali bersyukur. Yes. Selanjutnya, ibu itu tidak, apakah ibu itu tidak mementingkan diri sendiri dan lebih mementingkan orang lain gitu? Iya, nomor satu keluarga, kepentingan keluarga selalu nomor satu. Selanjutnya, apakah ibu itu masih menerima orang lain ketika orang lain itu punya salah ke ibu? Jarang. Berarti kadang-kadang. Seberapa dekat ibu kepada Tuhannya ibu? Selalu dekat. Baik ibu, setelah kita melakukan pengkajian spiritual ini ibu menjawab pertanyaan sesuai dan menjawabnya. Skor yang ibu dapatkan itu adalah 75, yang berarti bahwa ibu itu memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Berarti ibu itu dekat dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu ada gitu.
Baik Ibu, pengkajian selanjutnya yaitu tentang pengkajian resiko jatuh nggih, menggunakan skala Morse atau Morse Fault Scale. Apa Ibu bersedia nggih? Nggih, bersedia. Baik, yang pertama riwayat jatuh. Apakah Ibu itu pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir ini nggih? Enggak pernah. Tidak pernah. Apakah Ibu itu memiliki lebih dari satu penyakit? Enggak. Cuma samurak. Samurak saja nggih. Selanjutnya, apakah Ibu itu memerlukan alat bantu jalan? Enggak. Tidak. Terus Ibu kan, apakah Ibu saat ini tuh sedang terpasang infus? Enggak. Tidak. Bagaimana gaya berjalannya Ibu nggih? Apakah harus tetap hanya bisa berbaring di tempat tidur, lemah atau tidak bertenaga, atau gangguan seperti pincang atau diseret? Pincang. Pincang. Kalau salah makan langsung jalannya udah nggak enak. Arti pincang nggih. Dan terakhir status mental. Ibu itu menyadari kondisinya Ibu atau Ibu itu mengalami keterbatasan daya ingat? Enggak, daya ingatnya normal. Berarti Ibu menyadari kondisi saat ini nggih? Nggih. Nggih. Baik, pengkajian telah dilakukan dan skornya Ibu adalah 20, yang berarti Ibu tidak berisiko untuk jatuh dan Ibu hanya memerlukan perawatan dasar nggih. Nggih. Baik, pengkajian yang terakhir yaitu pengkajian tentang depresi pada lansia ya Ibu, menggunakan kuesioner Beck Skill. Apakah Ibu bersedia? Nggih. Baik, yang pertama pada bagian kesedihan. Apakah saat ini Ibu itu merasa sedang sedih atau merasa tidak sedih, atau Ibu itu sedih sepanjang waktu sampai tidak bisa keluar dari kesedihan Ibu, atau yang terakhir itu Ibu itu sangat-sangat sedih dan tidak bahagia dengan kehidupan Ibu? Sedih itu jarang-jarang. Jadi sedih biasa Ibu? Sedih biasa. Baik, selanjutnya pada bagian pesimisme. Ibu itu nggak merasa pesimis tentang masa depan Ibu. Jadi Ibu yang menganggap masa depan Ibu bakal lebih baik, atau Ibu itu berkecil hati mengenai masa depan Ibu, atau Ibu itu udah nggak mempunyai apa-apa buat masa depan Ibu, dan yang terakhir, apakah Ibu itu merasa masa depan Ibu itu akan sia-sia? Enggak. Berarti Saya punya masa depan di hari tua. Nggih. Harus semangat, sehat yang penting. Berarti Ibu tidak merasa pesimis atau kecil hati mengenai masa depan Ibu nggih? Kecil hati nggak ada. Nggih, baik. Selanjutnya pada bagian rasa kegagalan. Apakah Ibu itu merasa gagal atau tidak nggih? Dan ketika Ibu melihat kehidupan ke belakang, semua itu apa isinya hanya kegagalan, atau Ibu itu udah merasa gagal sebagai orang tua, istri, suami, istri ataupun anak? Enggak. Berarti Ibu nggak merasa gagal nggih? Enggak merasa gagal. Semangat. Semangat terus. Baik, pada bagian ketidakpuasan nggih Bu. Ibu itu merasa nggak puas, atau Ibu itu nggak menyukai cara yang Ibu gunakan, atau Ibu itu sedang tidak mendapatkan kepuasan apapun, atau Ibu tuh nggak puas sama segalanya? Puas dengan segalanya. Puas dengan segalanya. Harus pandai bersyukur. Berarti Ibu tuh nggak merasa nggak puas ya? Berarti Ibu tuh puas dengan apa yang Ibu puas. Jadi selanjutnya bagian tidak menyukai diri sendiri. Apakah Ibu merasa kecewa dengan dirinya Ibu sendiri, atau tidak suka
atau ibu muak dengan diri ibu sendiri, dan apakah ibu itu udah benci sama diri ibu sendiri? Enggak, paling kalau pas lagi sakit tuh baru udah stres, mikirin kenapa sakit, cuma gitu aja. Berarti ibu itu tidak merasa kecewa nih sama diri ibu sendiri nih. Tidak. Selanjutnya pada bagian rasa bersalah. Apakah ibu itu merasa bersalah atau ibu itu merasa buruk gitu sampai nggak berharga sebagai bagian dari kehidupan ibu, atau ibu itu merasa sangat bersalah atau ibu itu merasa seolah-olah itu sangat buruk atau tidak berharga? Nggak ada pikiran itu. Berarti Ibu selalu bersyukur, puas, dikasih sehat. Berarti ibu itu tidak merasa benar-benar bersalah ya? Enggak. Selanjutnya membahayakan diri sendiri. Apa ibu itu pernah mempunyai pikiran sedikit saja untuk melukai diri ibu sendiri atau membahayakan nyawa ibu sendiri nih? Enggak pernah. Enggak pernah sama sekali nih bu. Apa ada niatan bunuh diri atau apapun? Enggak. Selanjutnya menarik diri dari sosial. Apakah ibu itu udah kehilangan minat sama orang lain, atau ibu itu udah males hubungan sama orang luar gitu? Kayak ibu tuh menutup diri di dalam rumah dan gak mau bersosialisasi sama tetangga-tetangga atau keluarga gitu. Tetap bersosialisasi itu tetap. Berarti ibu tetap ya, maksudnya nggak menarik diri dari sosial ibu nggih? Enggak, tetap normal. Keraguan-raguan. Apakah ibu tuh membuat keputusannya baik atau berusaha mengambil keputusan, atau sedang mempunyai banyak kesulitan dalam mengambil keputusan, atau tidak bisa membuat keputusan sama sekali? Bisa, normal. Berarti ibu itu bisa mengambil keputusan ya? Iya. Selanjutnya perubahan gambaran diri. Ibu itu khawatir tampak tua atau tidak menarik kayak gitu, atau merasa bahwa saya itu jelek, tampak menjijikkan, atau saya merasa bahwa perubahan menginjak usia lansia nih dalam penampilan, dan itu membuat ibu itu enggak menarik lagi. Pikiran itu selalu ada, tapi itu kan memang sudah tua. Nanti mempunyai gitu. Apa selanjutnya pada bagian kesulitan kerja. Apakah ibu itu dapat bekerja sebaik-baiknya atau memerlukan upaya tambahan untuk memulai melakukan suatu pekerjaan, atau ibu itu harus mendorong diri ibu dengan keras supaya dapat melakukan sesuatu, atau ibu itu tidak bisa melakukan pekerjaan apapun? Bisa, semua pekerjaan bisa saya lakukan, normal. Atau memerlukan upaya tambahan gitu? Apalagi kan mengingat usianya ibu sudah menginjak lansia. Usia itu tidak jamin semangatnya untuk bekerja itu. Untuk fisiknya ibu? Fisiknya ya cuma kakinya yang sakit, kalau yang lain enggak, sehat. Baik. Selanjutnya keletihan. Apakah ibu itu sering merasa letih gitu ketika melakukan sesuatu, atau merasa sangat letih atau letih biasa, atau bagaimana gitu? Biasa aja, kalau badannya lagi nggak fit ya letih, capek. Berarti letih biasanya ibu. Selanjutnya pada anoreksi. Apakah ibu mengalami gangguan makan gitu? Misal kayak nggak punya nafsu makan, kayak nggak mau makan gitu? Enggak, kalau makan ada sayur enak terus makannya. Berarti masih ada nafsu makan gitu? Normal nafsu makannya. Ibu Ila dapatkan itu yaitu 5, yang berarti bahwa Ibu Ila itu sedang mengalami depresi ringan. Mungkin karena yang tadi Ibu bilang ya, stres karena pandemi. Iya. Jadi Ibu Ila itu memerlukan penanganan supaya depresinya itu dapat hilang atau mungkin menurun, atau sudah tidak merasakan depresi lagi ya.
Baik Ibu, pengkajian telah kita lakukan nggih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan pada pengkajiannya Ibu nggih. Yang pertama ada pengkajian DSES. Ibu memiliki skor 75 yang berarti Ibu itu tingkat spiritualitasnya itu baik. Selanjutnya ada resiko jatuh. Ibu memiliki skor 20 yang berarti Ibu tidak beresiko mengalami resiko jatuh dan hanya memerlukan perawatan dasar. Selanjutnya Ibu pada indeks touch Ibu mandiri dalam hal melakukan aktivitas fisik dengan skor 0. Pada kuesioner SPMSQ yang untuk mengkaji fungsi intelektual Ibu mendapatkan 8 pertanyaan dijawab dengan benar dan 2 salah, yang berarti Ibu masih mempunyai fungsi intelektual yang utuh atau bagus. Dan pada pengkajian Apgar Ibu memiliki skor 8 yang berarti fungsi keluarga Ibu masih sangat berfungsi sekali dalam mengatasi kehidupan atau permasalahan yang Ibu alami. Dan yang terakhir pada pengkajian baik scale atau depresi Ibu mendapatkan skor 5 yang berarti Ibu sedang mengalami depresi ringan nggih. Oleh karena itu saya mempunyai intervensi untuk meredakan depresi ringan yang Ibu derita, yaitu dengan menggunakan PMR, yaitu Progressive Muscle Relaxation. Seperti yang Ibu katakan tadi keluhannya kan, yang pertama Ibu merasa pegal-pegal, ngeluh, stres karena pandemi. Maka dari itu perlu dilakukan tindakan PMR untuk meredakan stres Ibu. PMR itu atau Progressive Muscle Relaxation merupakan teknik non farmakologi yang digunakan untuk merelaksasikan otot, mengurangi ketegangan otot, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kecemasan atau stres. Perkenalkan Ibu, saya Linda Yuslamia, mahasiswi dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Saya Ibu Ila, lahir 1 Juli 63. Baik. Apakah ada keluhan hari ini Ibu? Nggih, pegel, stres. Baik, tujuan saya di sini akan memberikan terapi PMR atau Progressive Muscle Relaxation yang bertujuan untuk merelaksasikan otot, mengurangi ketegangan otot, untuk mengurangi stres Ibu dan pegal-pegal Ibu nggih. Apakah Ibu bersedia? Nggih, bersedia. Tindakan ini itu memerlukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Apakah Ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Sudah nyaman. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai? Enggak ada. Baik. Menjaga privasi klien. Apakah Ibu bisa menutup mata Ibu nggih? Selanjutnya tarik nafas dalam dan keluarkan perlahan-lahan melalui mulut. Tarik nafas sekali lagi Ibu. Selanjutnya apakah Ibu bisa nggih menegangkan area wajah Ibu seperti otot pada dahi, pipi, mulut? Bisa menegangnya secara baik. Tahan Ibu hingga terasa tegang, lalu rilekskan secara perlahan-lahan. Sekarang Ibu bisa posisikan kepala Ibu itu ke belakang, ke arah punggung hingga terasa tegang. Seperti ini Bu. Nah, benar sekali Ibu. Tahan hingga terasa tegang Ibu. Lalu lepaskan secara pelan-pelan. Rilekskan kembali. Baik. Selanjutnya angkat pundak Ibu hingga terasa menegang. Monggo. Angkat.
Pejamkan matanya. Tahan hingga terasa tegang. Lalu lepaskan secara perlahan-lahan. Baik, selanjutnya angkat tangan ibu. Posisikan tangan menghadap ke atas. Lalu genggam secara kuat-kuat sambil memejamkan mata hingga terasa menegang. Lalu lepaskan secara perlahan-lahan. Baik, benar sekali. Selanjutnya angkat tubuh ibu dengan membusungkan dada, tarik perutnya. Apakah bisa ibu? Bisa. Seperti ini ibu. Monggo. Baik, benar sekali. Tahan bu hingga tegang. Baik. Lepaskan secara perlahan. Baik. Selanjutnya yang terakhir pada bagian kaki. Angkat kaki menggunakan ujung seperti ini bu. Ujung seperti ini. Nggih. Dua-duanya nggih. Nggih benar. Seperti itu. Tahan hingga tegang. Lalu lepaskan. Baik, tindakan progressive muscle relaxation telah dilakukan. Bagaimana perasaan ibu nggih setelah dilakukan tindakan PMR ini? Apakah stres ibu sudah merasa berkurang atau pegal-pegal ibu sudah merasa berkurang sedikit? Agak merasa enakan. Ibu merasa enakan ibu. Baik, terima kasih nggih ibu telah kooperatif dengan kegiatan kali ini, mulai dari pengkajian hingga pemberian intervensi PMR. Ibu sangat-sangat kooperatif, dapat mendengarkan saya dengan baik. Baik, terima kasih nggih ibu. Saya akan kembali lagi minggu depan untuk melihat kondisi ibu selanjutnya nggih. Terima kasih ibu. Sama-sama. Selamat siang. Selamat sore.